Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dari apa yang Yohanes sampaikan, memang menarik sekali bahwa bicara tentang maksud, tentang konteks dan tujuan dari Rasul Yohanes menuliskan bagian teks yang tadi kita dengar, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27, maka kita bisa memperhatikan paling tidak ada beberapa hal, ya, bicara konteks, bisa maksud atau tujuan sang Rasul menuliskan bagian ini. Yang pertama, bahwa tentu ada satu penyangkalan terhadap Yesus sebagai Kristus. Ada kelompok atau ada orang-orang yang menyangkal akan kemesiasan Kristus, akan Yesus yang adalah juru selamat. Nah, itu salah satu konteksnya sehingga Yohanes menuliskan bagian ini. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat dan bisa kita pelajari dari teks yang kita baca tadi, maka kita juga bicara tentang penerima surat sendiri. Mereka bukan orang yang baru atau bukan orang yang belum pernah mendengar, bukan orang yang tidak pernah mengetahui. Justru Yohanes mengatakan, aku menulis ini karena kamu sudah mengetahui. Jadi artinya bahwa mereka sudah menerima pengajaran, mereka sudah tahu tentang sesuatu yang berkembang, baik itu bicara tentang Mesias atau bicara tentang pengajaran-pengajaran palsu atau para penyangkal Kristus, ataupun mereka sudah mendengar tentang hal-hal pengajaran yang benar juga tentang Kristus. Nah, itu hal yang ketiga yang kemudian bisa kita lihat. Maka Rasul Yohanes juga memberitahukan bahwa supaya mereka tetap tinggal di dalam kebenaran. Ini sesuatu yang luar biasa kalau kita memperhatikan bagian ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka pertama bahwa kita melihat tentang apa yang Rasul Yohanes katakan tentang penyangkal terhadap Kristus atau Mesias anti Kristus ini, anti Kristus, ya. Bicara tentang anti Kristus, memang Yohanes tentu membatasi ruang lingkupnya, ya. Ruang lingkup dalam pengertian apa yang dalam konteks ini kita bahas, bahwa Yohanes membatasi penjelasan, membatasi ranah tentang antikristus sendiri. Walaupun bicara antikristus, Yohanes mengatakan antikristus itu sudah banyak gitu ya. Bukan hanya 1-2 orang, tetapi sudah banyak sekali. Ya, berarti sudah bertumbuh, sudah berkembang. Kalau bicara tentang banyak, kalau bicara tentang orang bertumbuh, berkembang, berarti sudah beranak pinak gitu kali orang, begitu banyaknya antikristus. Kalau banyak berarti tidak sulit untuk mendapatkan antikristus. Karena banyak, maka dengan mudah orang mendapatkan atau menemui antikristus itu. Dan Yohanes mengatakan dulu sudah ada, tetapi juga sekarang gitu ya. Bicara dulu sudah ada, maka bicara sebelum Yohanes menuliskan surat ini, ya, maka antikristus atau penolak Kristus terhadap Mesias, terhadap juru selamat itu sudah ada, dan itu tentu dalam konteks bahwa orang-orang yang menyalibkan Kristus. Kristus sudah mati, sudah dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Kemudian beberapa tahun kemudian barulah Yohanes Rasul menuliskan surat ini. Maka zaman di mana Yohanes menuliskan surat ini, antikristus sudah ada. Dan bahkan bukan hanya itu, bukan hanya zaman sekarang Yohanes mengatakan, barangkali juga dan terus ada. Kenapa? Karena kenapa akan terus ada? Karena dalam konteks ini juga Yohanes bicara tentang apa? Kita hidup, atau Yohanes juga mengingatkan bahwa antikristus itu ada sekarang dan kita hidup di dalam zaman akhir, hari-hari terakhir. Ya, bayangkan, hari-hari terakhir mengacu kepada apa? Tentu mengacu kepada Kristus yang akan datang. Sebelum Kristus datang, maka antikristus itu akan tetap ada. Dan bahkan sampai sekarang gitu ya, Kristus belum datang namun tetap ada antikristus. Dan antikristus itu maka di dalam bagian ini Yohanes membatasi lingkup pembahasannya, ya, bukan bicara tentang
Dia tidak sedang bicara tentang agama-agama lain. Justru dia membahas antikristus dalam konteks mereka yang antikristus yang dibicarakan Yohanes ini sudah muncul dari mana? Yohanes mengatakan, mereka adalah muncul dari antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka dari antara kita. Berarti dari dalam. Sehingga ketika bicara antikristus dalam konteks Yohanes ini, maka kita bicara tentang apa? Bahwa bicara tentang lingkup kekristenan. Ya, sehingga tidak semua Kristen. Ya, tidak semua Kristen, perhatikan. Tidak semua Kristen percaya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Padahal mengaku diri Kristen misalnya ya. Nah, itulah yang sebetulnya Yohanes ingin katakan. Dia tidak sedang bicara agama lain. Dia tidak bicara sedang orang-orang di luar kekristenan, tidak, tapi bicara tentang bagaimana? Bicara tentang antikristus ini, maka Yohanes bicara tentang ya di dalam satu ladang ada lalang dan ada gandum, ada kambing, ada domba gitu ya. Maka dalam gereja juga sebetulnya tidak semua orang yang ada dalam gereja atau datang ke gereja itu juga adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Karena itu Yohanes mengatakan bicara tentang antikristus adalah bicara tentang mereka yang tidak sungguh-sungguh. Karena sekiranya mereka ya bersama-sama dengan kita dan hidup seperti di dalam satu pengenalan yang benar akan Kristus seperti kita, maka mereka akan menjadi sungguh-sungguh. Tentu saja dalam bagian ini juga kita bisa mengamati apa yang dikatakan oleh Yohanes, Rasul Yohanes tentang para antikristus ini, mereka adalah pendusta. Pendusta berarti ya pembohong. Konteks zaman sekarang nih, ya orang-orang yang suka hoax gitu ya. Hati-hati itu kan. Maka bicara tentang kehidupan kekristenan bukan hidup semaunya gue gitu kan, tapi bagaimana hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan, itulah bicara tentang antikristus ya. Antikristus bicara orang yang menyesatkan, yang berusaha untuk menyesatkan orang lain. Menyesatkan bukan saja bicara tentang menyesatkan melalui pengajaran, tapi juga menyesatkan melalui kehidupan, perilaku, menyesatkan orang. Ya, menyesatkan tentu menyesatkan orang dari satu kebenaran akan Kristus. Maka mereka disebut sebagai antikristus kalau dalam hal ini. Dan tentunya tanda bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kenapa ada antikristus? Maka Yohanes mengatakan, ya, karena hari-hari adalah hari-hari yang terakhir. Dan kita hidup di waktu-waktu yang terakhir. Ini bicara tentang kesempatan, bicara tentang kairos yang Tuhan beri kepada kita untuk kita hidup, bukan bicara tentang kronos. Jadi bicara tentang waktunya Tuhan. Nah, bicara tentang penerima surat yang tadi sudah dikatakan bahwa mereka sudah mendengar dan mereka sudah mengetahui. Apa yang pertama mereka dengar adalah tentang antikristus sendiri. Yohanes juga menyadari akan keberadaan para penulis, penerima surat ini. Mereka sendiri tahu, mereka sendiri sudah mendengar. Kenapa mereka bisa mendengar dan bisa mengetahui akan ada antikris? Karena memang munculnya dari antara mereka, munculnya dari dalam, ada di sekitar mereka. Dan dengan mudah mereka mendeteksinya, membedakannya. Wah, ini sungguh-sungguh dari Kristus, ini sungguh-sungguh pengikut Kristus. Karena itu Yohanes ingin mengingatkan, waspada. Mereka terus berusaha untuk menyesatkan, berjaga-jaga, waspadalah. Tapi hal yang kedua yang mereka dengar, yang mereka ketahui adalah tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat, dan tentu itu sudah mereka ketahui. Mereka sudah mendengar, baik melalui pengajaran para rasul, melalui pengajaran para murid rasul, dan bahkan bagian mungkin juga sebagian dari antara mereka mendengarkan sendiri dari pengajaran Yesus Kristus sebelum Yesus Kristus mati. Karena bagaimanapun ya orang-orang yang sebaya dengan Yohanes saja yang menjadi rasul Kristus masih hidup gitu ya.
Maka ada kemungkinan orang-orang yang menerima surat dari Rasul Yohanes pun pernah mendengarkan pengajaran secara langsung dari Kristus tentang siapa dia dan tentang karya keselamatan atau tentang misinya yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan apa yang digambarkan, yang disampaikan di sini adalah kebenaran tetap tinggal di dalam mereka. Ya, bahwa kebenaran itu akan tetap tinggal di dalam mereka. Itulah yang disampaikan oleh Yohanes. Kebenaran yang Kristus ajarkan, kebenaran tentang Kristus yang adalah Mesias, yang adalah juru selamat itu akan tetap tinggal di dalam diri mereka. Kenapa akan tinggal dalam diri mereka? Karena mereka dikatakan sudah menerima pengurapan dari yang kudus. Ketika mereka bicara tentang, Yohanes bicara tentang pengurapan dari yang kudus, maka disinilah Kristus yang adalah Mesias, yang adalah juru selamat itu mengurapi orang percaya, melakukan satu pengurapan terhadap kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu dalam pengurapan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan satu pengetahuan, satu pengenalan akan Allah, ayat yang ke-20. Dan kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Ya. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kamu semua menjadi memiliki suatu pengenalan akan Dia. Jadi pengurapan yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia yang dikasihinya, yang dicintainya, itu berkaitan erat dengan satu pengenalan seseorang akan Allah. Jadi bukan bicara tentang fenomena-fenomena lain, tapi bicara tentang bagaimana mereka semakin mengenal Kristus, mereka hidup dalam Kristus, bahwa kamu memiliki pengenalan akan Dia. Yang kudus, yang terus juga mengajar orang yang diurapinya. Ya, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-27. Jadi bicara tentang yang mengurapinya, itu yang kudus, yang mengurapi orang percaya, dia juga sekaligus menjadi pengajar. Ya. Terus mengajar mereka yang diurapinya. Karena itu kita datang, kita bersyukur bagaimana Tuhan terus mengajar kita juga lewat kebenaran firman-Nya. Yang kudus, pengajar yang benar. Artinya bahwa Yohanes ingin mengatakan bahwa tidak ada dusta dari apa yang disampaikannya. Ya. Dan pengajarannya itu benar, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Memang ketika Kristus datang ke dalam dunia, Dia mengajarkan kebenaran. Dan tidak ada dusta dari apa yang disampaikan Dia. Semua yang difirmankannya digenapi. Semua yang difirmankannya terjadi adanya. Yang kudus, pengajar yang benar, berbeda dengan orang-orang yang tadi menyebut diri ya sebagai kelompok dari boleh dikatakan dari antara orang-orang percaya pada waktu itu, tapi ternyata mereka justru mengajarkan satu pengajaran yang keliru, yang salah, yang menyangkal akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang percaya harus tetap tinggal di dalam Dia. Maka dalam bagian ini juga yang kudus pengajar yang benar, dan yang kudus sendiri mengajarkan kebenaran. Karena Dia adalah benar, Dia adalah kebenaran itu. Ya. Tentu dari kebenaran akan muncul kebenaran. Kebenaran, sang benar akan mengajarkan kebenaran. Ya, orang percaya harus tetap tinggal di dalam Kristus. Itulah yang disampaikan oleh Yohanes. Sebab itu kita di dalam bagian ini sebetulnya apa yang bisa kita pelajari sebelum kita sharing ya, sebelum kita teman-teman Bapak Ibu yang lain juga bisa sharingkan apa yang dapatkan. Maka bicara tentang apa yang bisa kita dapatkan dari satu pembelajaran bagian ini. Pertama, bahwa apakah kita sadar kalau kita ini hidup di hari-hari terakhir.
Kira-kira sadar nggak kita? Menyadari nggak kita? Barangkali kita akan berpikir, oh masih jauh. Hari-hari terakhir itu masih jauh. Hari-hari terakhir itu masih ratusan dan bahkan ribuan tahun. Siapa yang tahu? Karena bicara tentang hari-hari yang terakhir adalah bicara tentang bagaimana kedatangan Kristus. Yang tentu tidak diberitahukan kapan hari, kapan tanggal, kapan waktu, kapan bulannya. Kedatangan Kristus dikatakan seperti pencuri. Ya, karena itu kita hidup di hari-hari terakhir di mana kita sedang menanti kedatangan Kristus. Yang pertama, yang kedua, ketika kita hidup di hari-hari terakhir, bukan bicara tentang tua, muda, besar, kecil, bukan bicara tentang umur kita. Wah, hari-hari terakhir kamu sudah semakin dekat. Buktinya apa? Buktinya kamu sudah terlalu tua. Belum tentu gitu kan. Bicara hari kita hidup di hari-hari terakhir, setelah bicara bukan tentang soal orang sakit atau sehat. Orang sakit bisa hidup mungkin bisa lebih lama kalau Tuhan berkenan, tapi orang sehat juga bisa mengalami hari-hari terakhir. Kalau Tuhan manggil mereka, orang dalam kondisi sehat pun bisa Tuhan panggil, bukan? Karena itu, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, dan ketika kita sadar bahwa kita hidup di hari-hari terakhir, kita hidupkah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan? Kira-kira sungguh-sungguh enggak kita ikut Tuhan? Yang sampai kemudian seperti orang yang disebut sebagai antikristus dalam konteks Yohanes ini. Mereka ada di antara kita, muncul dari antara kita. Gitu. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Gitu. Berapa banyak sih orang Kristen yang betul-betul sungguh-sungguh ikut Kristus, gitu. Sungguh-sungguh dalam beriman. Gitu. Yang sampai kemudian orang kita ya beragama bukannya karena kita sungguh-sungguh ikut Kristus. Tapi karena apa? Karena ya mungkin nggak enak. Gitu ya. Jadi ketika kita ikut Kristus itu dengan sungguh-sungguh itu bukan bicara tentang bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen turunan dalam pengertian bahwa orang tua kita Kristen, anak kita Kristen, lalu ya kita ikut Kristus. Bukan. Jadi bicara hidup sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus adalah bagaimana mengalami satu pertobatan yang sungguh dari di hadapan Tuhan. Pengurapan yang dilakukan oleh Tuhan kepada dia tadi, kepada orang yang percaya tadi. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh nggak kita, serius nggak kita. Gimana sih, jangan sampai kemudian dia sungguh-sungguh, buktinya dia melayani. Ya, ada orang yang tentu melayani karena kesungguhan hati mengikuti, tapi ada orang yang melayani karena memang mencari nasi. Ada orang yang melayani misalnya karena yang ingin popularitas. Karena orang melayani, orang bisa 1001 motivasi orang melayani. Ya, sungguh-sungguh nggak kita ikut Tuhan, sungguh-sungguh nggak kita ikut Kristus. Apalagi dalam zaman sekarang ya enggak mudah kita kemudian mengatakan orang atau kita sungguh-sungguh ikut Kristus atau tidak, kan? Enggak mudah. Kenapa? Kalau dulu mungkin ya salah satu penilaian, walaupun memang itu bukan satu-satunya. Ya, kita bisa datang ke gereja persekutuan bareng sama, tapi sekarang ya, siapa yang tahu tuh? Di balik ibadah yang online sekarang dan seterusnya, gimana kita tahu? Nah, bicara tentang bagian ini, apa yang bisa kita pelajari? Apakah kita masih punya kerinduan, rasa haus dan lapar untuk belajar firman Allah, untuk mengenal Dia? Atau kita merasa sudah mengetahui sehingga kita menganggap ya tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi ya berfellowship, tidak perlu lagi KBB, tidak perlu lagi PA, tidak perlu lagi menyelidiki kitab suci. Karena saya sudah tahu kok gitu ya. Sehingga rasa malas, ya merasa menguasai. Maka di sini sebetulnya Rasul Yohanes terus mengajarkan kepada kita. Kamu sudah mengetahui, aku tahu. Kamu sudah menerima. Kamu sudah mendengar. Karena itu aku menuliskan kepadamu. Dengan kata lain, bahwa walaupun kita sudah mengetahui, hafal kitab suci barangkali ya, sudah sering mendengar,
Bukan berarti kemudian kita tidak perlu belajar. Bukan berarti kemudian kita tidak perlu diingatkan. Bersyukur kita melalui komunitas KP Break seperti begini. Salah satunya bagaimana kita ditumbuh kembangkan lagi. Diingatkan lagi. Ya, di challenge lagi. Akan iman kita, akan pengenalan kita kepada Kristus. Karena itu kalau misalnya, banyak orang atau walaupun bukan banyak, orang-orang tertentu menganggap bahwa kami nggak perlu lagi lah belajar PA, nggak perlu lagi KP, nggak perlu lagi menyelidiki kitab suci gitu ya. Kenapa? Karena kita akan punya pengajar, kita diajar oleh yang kudus itu, sehingga dikatakan ya nggak usah lagi belajar dari orang lain, itu satu yang keliru. Apa yang dimaksudkan dalam bagian ini bukan berarti kemudian kita tidak perlu belajar secara manusia satu dengan yang lain. Tapi pengajaran dalam konteks ini bicara tentang the new covenant. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia. Aku memberikan satu roh yang baru dalam mereka. Sehingga untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka, itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Ya, bukan oleh karena manusia. Walaupun ya kalau begitu kita perlu tidak mengajarkan firman? Perlu. Tetapi kita tidak membuat orang untuk mengenal Kristus. Karena itu Allah sendiri yang membuat kita untuk bisa mengenal Dia. Tapi setelah kita mengenal Dia, menjadi orang percaya dan bertumbuh dalam kebenarannya, maka salah satu tugas kita adalah bagaimana kita saling menguatkan, saling meneguhkan, belajar seorang terhadap yang lain.